Oke, selamat siang Bu. Selamat siang, Pak. Ya Bu, terima kasih sudah meluangkan waktunya Bu untuk saya sedikit kita berbincang-bincang Bu ya. Ya, Saya di sini Bu bertugas untuk menyampaikan beberapa pertanyaan mengenai pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah. Ya, tentu dalam menjabat kepala sekolah Ibu udah banyak pengalaman ya. Dalam mengambil keputusan Bu tentang dilema etika, dia merupakan kasus dilema etika atau rujukan moral, Bu ya. Ya, yang pertama Bu yang saya ajukan yaitu yang pertama, selama ini Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu dalam mengambil suatu keputusan. oke Pak, terima kasih Pak. Dilema etika apabila kita menghadapi sebuah kasus, kita lihat dulu ada dua kepentingan yang kedua-duanya bagus, Iya. baik dari kita, dan kita harus memilih salah satu kata, dua hal yang sama-sama baiknya, itu disebut dengan dilema etika. Jadi dalam hal ini kita bujukan morsi keputusan yang benar lawan salah satu menurut hukumnya. Seperti itu Pak. Iya Bu. Oke. Selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah Ibu, terutama di sekolah kita Bu ya, untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bu yang sama-sama besar, yang sama-sama benar, dan juga sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu. Oke Pak. Selama ini Pak ya, dalam menjalankan pengambilan keputusan itu harus dimusyawarahkan Pak terlebih dahulu, ya, dengan wakil kepala sekolah, bila perlu pihak sekolah, untuk mendapatkan pertimbangan dalam memutuskan suatu permasalahan yang ada. Iya. Oke, berikut Bu yang saya tanyakan juga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu biasa lakukan selama ini dalam suatu permasalahan yang timbul Bu? Biasanya Pak ya, dalam melakukan permasalahan masalah selalu kita adakan musyawarah dengan para wakil kepala sekolah, para guru, dan terhadap sesuatu permasalahan yang timbul selanjutnya dirapatkan dengan mereka, baik guru maupun wakil kepala sekolah. Oh, bagus Bu. Iya, berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan suatu keputusan Bu pada kasus-kasus dilema etika? Ya, dalam dilema etika itu Pak, hal-hal yang dianggap selektif dan yang paling efektif dalam pengambilan keputusan adalah dengan adanya komunikasi Pak. Ya. Berkomunikasi dengan pihak guru, kemudian wakil sekolah dan warga sekolah, seperti itu. Oh iya Bu, berarti ada komunikasi Bu Ya, harus dengan ada kepala komunikasi. sekolah, Ya. guru dan rekan sejawat lain Bu ya. Ya. Oke, berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Iya, dalam hal mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak, bagaimana cara kita mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak dengan resiko seminimal mungkin. Tentu saja hal ini membutuhkan dukungan yang positif sesama warga sekolah. Oke Bu. Iya Bu, selanjutnya, apakah Ibu memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema ini Bu? Ya, Terutama dalam melihat bagaimana, apakah Ibu melihat menyelesaikan langsung di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau dia bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, biasanya Pak, tidak ada jadwal khusus dalam menjalankan kasus dilema etika karena langsung harus diselesaikan dengan melakukan koordinasi dengan seluruh guru dan wakil kepala sekolah. Oh ya, berarti di situ Bu langsung diselesaikan Bu, Ya, langsung diselesaikan Pak. Berikutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ya, dalam mengambil keputusan dilema etika ini Pak, biasanya yang membantu
yang mempermudah dalam pengambilan keputusan itu adalah rekan guru dan wakil kepala sekolah. Iya, bagus banget. Ya, ini pertanyaan terakhir Bu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini, Bu? Ya, pelajaran yang saya petik dan yang saya ambil dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika, pembelajaran yang diambil itu adalah tidak semua yang kita anggap benar itu benar, dan kita harus lihat dulu dari segala sisi baik buruknya. Gitu Bu ya, berarti Ibu sebagai kepala sekolah harus melihat bagaimana baiknya, bagaimana buruknya dari permasalahan itu Bu ya. Ya, kita harus tetap mempertimbangkan kedua belah pihak Pak, sisi positif dan negatif supaya bisa kita mengambil kesimpulannya. Oh gitu. Oke. Ya Bu, sekianlah wawancara dengan Ibu ya. Cukup situ aja Pak ya. Mudah-mudahan Ibu selalu mengambil keputusan yang terbaik kepada semua pihak tanpa ada yang merasa dirugikan dan juga selalu membuat keputusan yang terbaik. Ya, setiap ada permasalahan kita tetap mengadakan musyawarah Pak. Iya. Kita ambil yang terbaik, yang positifnya. Itu menurut saya Pak ya. Oke Bu, Ibu. Terima kasih Bu waktunya Bu ya untuk meluangkan wawancara ini. Sekian dan terima kasih Bu untuk waktunya. Terima kasih Pak. Ya, semoga sukses Pak. Amin ya, segera selesai guru penggeraknya. Oke Pak. Amin Bu. Ya. Oke, selamat siang Ibu Elisa Lubis Bu ya, Kepala SDN 16304 Kota Tebing Tinggi Bu ya. Selamat siang juga Pak Desmond. Oke Bu, terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk kita wawancara Bu ya, karena saya sebagai grup penggerak Bu ada tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 yaitu mengenai wawancara yang kepala sekolah perihal bagaimana seorang kepala sekolah dalam mengambil keputusan tentang dilema etika Bu. Nanti ada beberapa pertanyaan saya ajukan kepada Ibu gitu Bu ya. Oke, yang pertama Bu, pertanyaan yang pertama, selama ini Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Ketika kami menerima siswa baru, anak ABK bersekolah di sekolah reguler ini Pak, disitulah kami mengetahuinya. Ya, pada saat penerimaan murid Bu ya, ABK berarti anak berkebutuhan khusus Bu ya. Iya. Di situ terjadi dilema etika Bu ya, atau bukan moral, atau bujukan moral. Moral kan kita harus menerima dia kan gitu Pak, walaupun secara ininya dia bukan di sini tempatnya. Oke ya. Ya. Jadi terkait mengenai kasus yang Ibu tadi ya, tentang anak ABK Ibu ya. Iya. Jadi bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah Ibu ini selaku di SDN 16304 ini Bu, terutama untuk kasus-kasus ya yang tadi di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan juga atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Secara kemanusiaan ya kan Pak, dia harus sekolah kan gitu ya kan Pak. Jadi saya sebagai kepala sekolah, kita harus peduli juga dengan anak ABK ini gitu ya kan Pak, secara kebajikan gitu. Jadi kebetulan ini anak guru, jadi kami terimalah dari sini dengan berbagai kekurangan. Jadi saya menerima dia sebagai rasa kemanusiaan gitu Pak, gitu ya, iya. Rasa peduli, rasa simpati. Oh iya, oke, pertanyaan selanjutnya Bu, setelah Ibu tadi menerima ya sekolah murid ABK tadi, ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu bisa lakukan Bu selama ini?
pertama kita dengan guru dulu. Bersama dengan guru kita sampaikan bahwa ada siswa yang seperti ini. Lalu dengan teman sekelasnya, dengan temannya, gitu kan, dengan temannya kita memberi pengertian tanpa diketahui oleh orang tuanya, gitu ya kan Pak. Dengan tidak menyinggung perasaannya, gitu. Kita selaku warga di sini, terutama guru dan teman sekelasnya itu Pak. Itulah yang kita lakukan untuk anak ABK ini. Berarti dia semacam dikasih apa tadi Bu? Bilang tadi semacam pengertian Bu ya? Iya, pengertian dengan anak, dengan gurunya terutama, gitu kan. Kenapa? Karena anak ini dia punya sifat yang beda lah sama yang lain. Dulu aja dia mau milih-milih teman, gitu ya kan Pak. Terus dia punya kebiasaan yang beda dengan orang lain. Berarti seperti itulah Bu ya kira-kira prosedur yang Ibu lakukan yang ya. saya lakukan selama ini. Setelah menerima siswa tersebut. Kita harus itu yang menjadi solusinya Bu ya. Oke, berikutnya Bu, pertanyaan berikutnya. Hal-hal apa saja Bu yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan ya pada kasus yang tadi itu kan termasuk di 5 etika Bu. Iya. Oke. Prinsipnya rasa peduli Pak. Rasa peduli, rasa sayang, kasih, gitu ya kan Pak. Di atas peraturan yang ada. Walaupun itu sebenarnya nggak boleh, karena kan menurut peraturan itu melanggar. Karena dia tidak di tempat ini. Seharusnya ada sekolah yang khusus, guru khusus, gitu ya kan Pak. Nah, tapi rasa tadi, rasa peduli, rasa kasih sayang, empati, dan lain-lain. Jadi kita kasih ada prinsip, itulah prinsip yang tertanam di kita di sini. Saya sebagai pemimpin, ya kan, peduli. Ya, samping peduli, iya, ada juga prinsip kekeluargaan, iya, demi masa depan dia. Iya, Bu. Oke. Ya, berikutnya Bu. Nah, ini hal-hal lagi Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus di 5 etika ini Bu? Tantangannya ada Pak, ada baik tantangan untuk guru, untuk teman-temannya, gitu kan. Karena anak ini dia punya apa ya Pak, kebiasaan ataupun punya pikiran yang beda dengan yang anak yang biasa, yang normal. Ini hanya dia autis Pak, dia normal, dia fisiknya tidak dia sama dengan yang lain, cuman agak cara berpikirnya aja gitu yang agak beda ya. Jadi dia menempatkan dia banyak kawan yang gini. Waktu dia di kelas rendah itu belum kelihatan karena dia tidak mengganggu, cuman dia bermain sendiri. Tapi setelah di kelas 5 baru kelihatan. Dan di kelas 6 sangat kelihatan sekali. Kenapa? Karena dia sudah dewasa, dia tumbuh, sudah katakanlah sudah puber. Dia ada senang dengan teman sejenisnya gitu. Terus kalau dia udah suka, dia kejar, dia peluk gitu. Yang perempuan aja dia mau peluk gitu kan. Mungkin karena sayang, mungkin cuman rasa mengungkapkan perasaan dengan cara itu, gitulah Pak. Jadi kadang-kadang yang lain merasa nggak nyaman, gitulah. Kalau untuk murid, kalau untuk guru ya ada juga kami pikiran gitu kan. Kalau belajar ya selalu bertanya gitu. Itulah yang istilahnya tantangannya. Untuk menghadapi si anak tadi dalam belajar dan bermain juga yang saya bilang tadi, karena faktor itulah. Kalau dia udah seneng sampai nangis, orang itu nggak peduli. Itulah Pak, tapi kami sebagai guru itu mengatasinya sendiri. Orang tuanya pun tidak kami beritahu. Nah, kami mengatasi sendiri.
bicara itu gitu sampai selesailah, sampai tiap hari pembelajaran itu berlangsung dengan baik. Berarti diselesaikan di sekolah langsung Bu ya? Ya. Kalau ada misalnya dia ada masalah. Masalah itu tidak terlalu ini, memang hanya seusia itu ya kan Pak, sekedar suka-sukaan, sekedar dia ya tidak nyaman lah, itu aja. Berarti diarahkan lah, Arahkan, berikan lagi pengertian. pengertian biar bisa dia Iya, nggak seperti itu. iya benar Pak. Iya. Oke. Oke, itu Bu tantangannya Bu ya tadi. Itulah tantangannya Pak. Berarti keputusan yang Ibu buat itu udah bagus sebenarnya Bu ya, udah bagus. Ya, berikutnya Bu, pertanyaan berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Ibu langsung menyelesaikan itu atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk prosedur apa yang dijalankan seperti itu? Kami mempunyai jadwal kan, sebulan sekali kami ada supervisi dengan sebuah guru gitu kan Pak. Kalaupun kadang khusus untuk anak ABK ini, kami ada beberapa guru yang masuk ke kelasnya saja, misalnya guru kelasnya dan guru bidang studi agama dan olahraga gitu kan Pak. Kami bicarakanlah tentang ini. Kenapa? Kami juga dengan warga sekolah, dengan komite juga. Komite itu mewakili orang tua lah, karena ada nanti anak-anak yang mengadu misalnya ke orang tua gitu kan dengan tingkah laku dia gitu kan. Ya kami selesaikan lah lewat itu. Jadi kami buat seperti supervisi gitulah Pak dengan warga sekolah, saya dan guru-guru saya. Oh, berarti Ada jadwal musyawarah berarti. dan iya, warga kami sekolah selalu bermusyawarah. untuk menyelesaikan masalah tadi. Iya. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya Bu, Oke. adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Bu? Sudah pasti ya kan Pak, sebagai seorang manusia ya kan Pak, saya tidak sendiri, saya juga punya teman sejawat, kepala sekolah, karena kami ada di K3S itu, kami selalu membicarakan juga hal-hal yang saya hadapi di sini, dengan suami juga, kawan saya sharing ya kan Pak, dengan teman warga sekolah, iya, jadi saya tidak sendirian, saya juga kadang-kadang membaca, melihat dari sekarang kan ada dari IT ya Pak ya, dari internet, dari mana gitu, saya belajar di situ juga. Berarti faktor keluarga Bu ya, dari Iya. keluarga, Iya. kemudian rekan-rekan guru, Ya, kemudian kita selalu, juga iya. pengembangan diri Bu ya, pengembangan Iya, diri betul. dalam mengambil keputusan ya, dilema keputusan. etika ini Bu. Iya benar Pak. Oke Bu, pertanyaan terakhir Bu ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dari dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Oke. Sebagai seorang pemimpin, saya bertanggung jawab Pak. Saya bertanggung jawab dengan pengelolaan diri ya kan Pak, mengadakan secara musyawarah, kasih sayang gitu kan Pak, melibatkan stakeholder yang ada, kemudian saya secara kesadarannya kan Pak, mana tahu ada nanti keluarga saya, anak saya yang seperti itu gitu. Bagaimana saya tarik ke diri saya ya kan Pak, siapa tahu itu terjadi kepada saya, cucu saya dan sebagainya. Jadi saya tidak boleh ya, adalah rasa simpati saya dan saya bisa mengatasinya ini sehingga dia bisa selesai sekolahnya, bisa tamat, bisa melanjut ke tempat yang lain dan dia berguna nanti hidupnya di masa depannya Pak. Iya, berarti di situ yang saya tangkap tadi Bu, berarti Bu mengambil keputusan ini melihat introspeksi dulu Bu ya, introspeksi. kemudian melihat keputusan itu apakah dapat
tidak merugikan orang lain Oke, seperti itu ya. Dalam ya. keputusan itu kita Ya. tidak melihat sebelah. Ya, gitu, saya ya. bertanggung jawab Pak. Tanggung jawab ini. Penuh. Iya. Bagus sekali Bu jawaban Ibu. Ya semoga lah dalam kepemimpinan Ibu di sekolah SDN 16 ini Bu semakin sukses Bu ya dalam memimpin memimpin sekolah ini Bu. Semoga sekolah ini makin sukses, banyak anak-anak bangsa yang berhasil dari sekolah kita Ya, ini. semoga Bapak bisa meneruskannya. Saya nanti pensiun. Amin Bu. Jadi terima kasih Bu yuk atas waktunya. Saya sudah lebih mendapatkan gambaran tentang bagaimana mengambil keputusan ketika ada dilema etika. Etika. Oke, terima kasih Bu Oke, waktunya. sama Pak Desman. Semoga Saya sehat Bu ya. Amin.